Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita adalah tentang biaya lingkungan ya. Nah, kenapa sih kok tema ini perlu untuk kita pelajari gitu? Nah, sekarang kan di eh, era yang semakin maju ini kan perusahaan itu berlomba-lomba untuk mengejar, jadi tidak hanya mengejar laba yang tinggi tapi juga mengejar citra perusahaan yang baik di mata masyarakat. Ada yang bilang ada ahli itu ada tiga komponen yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu 3P ya, profit, people, dan planet. Jadi tidak hanya laba aja tapi juga masyarakat dan juga lingkungan atau planet bumi gitu. Nah, maka isu ini menjadi sangat relevan untuk kita pelajari karena sangat posisi perusahaan itu sangat dekat dengan masyarakat, di mana perusahaan itu berdiri di tengah-tengah masyarakat dan juga memproduksi sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Nah, latar belakang kita perlu mempelajari tentang biaya lingkungan, di mana organisasi atau perusahaan itu dapat mengurangi dampak lingkungan dengan pencegahan pencemaran, yaitu dengan menggunakan proses, praktek, teknik, bahan, produk, jasa, atau energi untuk menghindari, mengurangi, atau mengendalikan pembentukan emisi atau buangan pencemar atau limbah apapun. Nah, kinerja lingkungan ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Maka hal ini menunjukkan perlunya informasi biaya lingkungan yang memadai seperti itu. Nah, bagi banyak perusahaan, pengelolaan biaya lingkungan itu menjadi prioritas utama yang sangat diperhatikan. Kenapa? Ada dua alasan utama. Yang pertama, di banyak negara itu peraturan mengenai lingkungan telah meningkat secara signifikan. Bahkan kedepannya peraturannya akan semakin ketat lagi kayak gitu. Terus keberhasilan penyelesaian masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Nah, maka untuk memahami alasan tersebut kita harus memahami konsep biaya lingkungan ini gitu. Nah, kemudian akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan itu kalau pengertiannya banyak ahli sebenarnya, tapi ini salah satu aja. Akuntansi manajemen lingkungan itu merupakan proses pengidentifikasian, pengumpulan, perkiraan-perkiraan, analisis, laporan, dan pengiriman informasi tentang yang pertama, informasi berdasarkan arus bahan dan energi, terus informasi berdasarkan biaya lingkungan, serta informasi lainnya yang terukur dibentuk berdasarkan akuntansi manajemen lingkungan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. Nah, akuntansi manajemen lingkungan itu dia terdiri tadi tiga ya, biaya lingkungan, informasi material, serta energi. Nah, fokusnya ada di tiga hal tersebut. Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya lebih menekankan pada akuntansi dari biaya-biaya lingkungan. Tujuan dari akuntansi manajemen lingkungan ya yang pertama untuk untuk memonitor atau mengawasi dan mengevaluasi informasi yang terukur dari dalam hal keuangan maupun manajemen. Kemudian untuk mengawasi atau memonitor arus data tentang bahan dan energi yang saling berhubungan secara timbal balik untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan maupun energi. Terus untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan, produk-produk yang dihasilkan maupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian untuk mengurangi risiko-risiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari proses operasional perusahaan, serta memperbaiki hasil-hasil dari manajemen perusahaan. Nah, gunanya apa? Pada akhirnya adalah tentunya untuk membantu pengambilan keputusan organisasi, apakah proses yang kita laksanakan itu sudah efektif dan efisien atau belum, kemudian apakah memiliki dampak lingkungan atau enggak. Kalau misal memiliki dampak,
feedbacknya, informasi pencemaran atau informasi dampak lingkungan itu menjadi feedback atau umpan balik bagi kita untuk memperbaiki kinerja operasional organisasi ke depannya, seperti itu. Nah, terus keuntungan dari penerapan akuntansi manajemen lingkungan di perusahaan tadi ya, untuk membantu pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan lingkungan usaha. Dengan investasi pada teknologi pembersih, kampanye minimalisasi limbah, pengenalan sistem pengendalian pencemaran udara dan lain-lain. Nah, di sini akuntansi manajemen lingkungan itu memberikan solusi saling menguntungkan, di mana ada pengeluaran untuk misalnya instalasi pengelolaan limbah, tapi kan kedepannya perusahaan juga akan lebih dipercaya oleh investor, dipercaya oleh masyarakat, di mana lingkungan perusahaan itu berada. Kemudian produknya juga lebih kredibel gitu kan, produknya lebih dipercaya oleh masyarakat, sehingga otomatis profitnya pun akan meningkat. Maka diharapkan perusahaan akan mempunyai performa atau kinerja yang lebih baik pada sisi ekonomi maupun sisi lingkungan gitu. Nah, kenapa biaya lingkungan itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan tadi ya. Kalau perusahaan itu tidak terlalu concern atau tidak terlalu serius dalam mengatasi atau merencanakan kinerja lingkungannya, maka otomatis dampak yang akan terjadi bisa jadi malah mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Misalnya tidak memperhatikan bagaimana buangan limbah atau pencemaran yang dihasilkan, kemudian mencemari sungai di sekitar perusahaan, kemudian masyarakat menuntut perusahaan tersebut dan sengketa di pengadilan, sehingga perusahaan harus membayar denda yang nilainya sangat tinggi. Nah, itu kan akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Kemudian karena adanya peraturan lingkungan di banyak negara tadi ya, dan denda untuk adanya kerusakan lingkungan itu tentunya sangat tinggi. Kemudian perhatian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan ini semakin meningkat gitu. Jadi di mana isu-isu kesehatan, isu tentang lingkungan itu kan akhir-akhir ini sangat tinggi gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa akuntansi itu tidak hanya kita berbicara masalah angka atau laba atau rugi uang kayak gitu ya, tapi juga masalah keberlangsungan, keberlanjutan hidup, going concernnya perusahaan itu ditentukan dari bagaimana perusahaan memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu kesehatan dan lingkungan di masyarakat, seperti itu. Nah, untuk membahas masalah biaya lingkungan ini, kita perlu mempelajari apa itu ekoefisiensi. Nah, ekoefisiensi itu pengertiannya adalah memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat, namun pada saat yang bersamaan juga berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Itu artinya dari ekoefisiensi gitu ya. Nah, manfaat dari ekoefisiensi untuk memahami manajemen biaya lingkungan ini, sebelumnya kita kan perlu memahami konsep ekoefisiensi. Jadi pada intinya ekoefisiensi ini tadi ya menyatakan bahwa organisasi dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil secara bersamaan itu mengurangi dampak lingkungan yang negatif, mengurangi konsumsi sumber daya, dan sekaligus mengurangi biaya. Jadi efisiensinya tidak hanya dalam hal biaya produksi saja, tapi juga mengurangi dampak lingkungan yang negatif dan mengurangi konsumsi sumber daya, baik itu energi, listrik maupun tenaga kerja manusia, konsumsi
air seperti itu. Nah, ekoefisiensi ini berarti kan keseluruhan ya. Ekoefisiensi ini mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi ekonomi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Nah, ada beberapa penyebab dan insentif untuk mendorong terciptanya ekoefisiensi dalam kinerja perusahaan. Yaitu yang pertama, permintaan pelanggan untuk produk yang lebih bersih dan higienis seperti itu. Kemudian karyawan lebih suka bekerja pada perusahaan yang peduli pada lingkungan. Nah, karyawan yang bekerja pada perusahaan yang peduli pada lingkungan itu, dia akan menjadi pegawai yang lebih baik dan produktivitas kerjanya lebih meningkat gitu. Terus biaya modal dan biaya asuransi akan menjadi lebih rendah. Lalu keuntungan sosial meningkat serta citra perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian muncul inovasi dan peluang baru serta untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, ini adalah alasan-alasan untuk mendorong perusahaan menerapkan ekoefisiensi. Nah, tadi kan baru kita bahas akuntansi manajemen lingkungan dan ekoefisiensi. Kemudian biaya lingkungan. Biaya lingkungan itu apa sih? Biaya yang timbul akibat kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Nah, biaya lingkungan ini dapat merupakan persentase yang signifikan dari biaya operasional total. Nah, melalui manajemen yang efektif, seharusnya biaya-biaya ini dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Nah, untuk melakukannya diperlukan informasi biaya lingkungan yang menuntut manajemen untuk mendefinisikan, mengukur, mengklasifikasikan, dan membebankan biaya lingkungan pada proses, produk, dan objek biaya lainnya. Nah, kemudian biaya lingkungan ini nantinya dilaporkan sebagai sebuah kelompok yang terpisah agar manajer dapat melihat pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, biaya lingkungan ini diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan. Kalau kalian lihat ini mirip seperti biaya kualitas kemarin ya. Kalau biaya kualitas itu kaitannya lebih ke produknya, bagaimana kita menghasilkan produk yang zero defect atau kerusakannya 0, tidak ada kerusakan sama sekali, tidak ada proses ulang produk seperti itu. Kalau biaya lingkungan ini erat kaitannya dengan lingkungan di sekitar perusahaan. Tapi kategorinya sama ya. Jadi ada biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal, kegagalan eksternal itu. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan itu adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Itu definisi dari biaya pencegahan lingkungan. Jadi masih dalam tahap mencegah perusahaan atau operasional perusahaan itu memproduksi limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya adalah biaya untuk mengevaluasi dan memilih pemasok, kemudian biaya untuk mengevaluasi dan memilih alat untuk mengendalikan polusi, lalu mendesain proses, mendesain produk, melaksanakan studi lingkungan, mengaudit risiko lingkungan, mengembangkan sistem manajemen lingkungan, mendaur ulang produk, dan memperoleh sertifikasi ISO 14001. Nah, biaya-biaya ini tujuannya tadi ya mencegah perusahaan itu memproduksi limbah yang lebih banyak atau bahkan mencegah untuk memproduksi limbah sama sekali seperti itu. Kalau misalnya kita sudah memilih pemasok yang baik, artinya sumber daya atau bahan baku yang kita gunakan itu kualitasnya lebih baik, kemudian alat untuk mengendalikan polusinya juga kita udah punya, kemudian proses dan produk sudah didesain sedemikian rupa, otomatis
limbah yang dihasilkan akan semakin berkurang atau bahkan tidak ada limbah sama sekali, seperti itu. Selanjutnya adalah biaya deteksi lingkungan. Biaya deteksi lingkungan ini adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar yang berlaku atau belum. Seperti itu. Contoh biayanya adalah biaya untuk mengaudit aktivitas lingkungan, biaya untuk memeriksa produk dan proses, biaya untuk mengembangkan ukuran kinerja lingkungan, terus biaya untuk menguji apakah ada pencemaran, kemudian biaya untuk memverifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, lalu biaya untuk mengukur tingkat pencemaran. Ini baru di tahap deteksi apakah produk, proses, dan aktivitas kita itu sudah memenuhi standar yang berlaku atau belum. Klasifikasi yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal ini adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena telah diproduksinya limbah dan sampah tetapi belum sampai atau tidak dibuang ke lingkungan luar. Itu definisi dari kegagalan internal lingkungan. Nah, contoh biayanya adalah biaya untuk mengoperasikan peralatan pengendali polusi, kemudian biaya untuk mengolah dan membuang sampah beracun, biaya untuk memelihara peralatan pengendali polusi, lalu biaya untuk mendapatkan lisensi atau perizinan fasilitas untuk memproduksi atau mengolah limbah, kemudian biaya untuk mendaur ulang sisa bahan. Nah, itu kegagalan internal. Nah, yang terakhir yang paling patut diperhatikan itu adalah biaya kegagalan eksternal lingkungan, yaitu merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah perusahaan itu melepas atau membuang limbah atau sampah ke dalam lingkungan di sekitar perusahaan, keluar perusahaan gitu ya. Nah, biaya kegagalan eksternal ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu biaya kegagalan eksternal yang direalisasi, yaitu biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan, dan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi, yaitu biaya sosial disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak luar perusahaan. Saya ulangi ya, biaya kegagalan eksternal itu dibagi jadi dua, yaitu biaya kegagalan eksternal yang direalisasi dan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi. Kalau yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Kalau yang tidak direalisasi itu sifatnya yaitu biaya sosial, di mana biaya itu disebabkan oleh perusahaan, pencemarannya itu disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Itu. Nah, contoh biaya aktivitas kegagalan eksternal. Misalnya membersihkan sungai atau danau yang tercemar. Kemudian membersihkan minyak yang tumpah di laut gitu ya. Terus membersihkan entah laut entah daratan gitu kan pembersihannya. Terus membersihkan tanah yang tercemar. Terus menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi, merestorasi tanah ke keadaan alamiahnya. Kemudian hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk. Jadi citra perusahaan di mata masyarakat itu buruk, yang berakibat penjualannya akan menurun. Terus menggunakan bahan baku dan listrik yang tidak efisien, menerima perawatan medis karena polusi udara, kemudian hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran, hilangnya manfaat danau sebagai tempat rekreasi, kemudian rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat. Ini contoh-contoh kegagalan eksternal, biaya kegagalan eksternal lingkungan. Nah, kemudian kita melihat contoh laporan, menyusun laporan lingkungan, laporan biaya lingkungan.
Laporan biaya lingkungan ini yang pertama yang kita harus perhatikan adalah bahwa laporan ini memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori-kategorinya tadi ya. Dan akan memberikan dua hasil yang penting, yaitu dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan serta jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori biaya lingkungan. Nah, contohnya ini dari Tamus Corporation. Di sini ada macam-macam biaya lingkungan dan persentase biaya lingkungan dibanding total keseluruhan biaya operasional. Untuk biaya pencegahan, di situ ada pelatihan karyawan, misalnya pelatihan karyawan untuk mengatasi polusi, atau pelatihan karyawan untuk nantinya kalau karyawan lebih terlatih, pastinya kan kualitas produk meningkat. Nah, kalau kualitas produk meningkat, limbah yang dihasilkan akan lebih minimal, seperti itu. Pelatihan karyawan, kemudian mendesain produk, kemudian memilih peralatan. Nah, total biaya pencegahan itu 2.800.000 dan persentasenya dibanding total biaya operasi yaitu sebesar 1,4%. Kemudian biaya deteksi. Biaya deteksi terdiri atas di sini memeriksa proses sebesar $2.400.000 dan mengembangkan pengukuran. Mengembangkan pengukuran sebesar 800.000, total biaya deteksi 3.200.000 dan proporsinya 1,6% dibanding total biaya operasi. Kemudian biaya kegagalan internal yaitu ada mengoperasikan peralatan polusi sebesar 4 juta dan pemeliharaan peralatan polusi sebesar 2 juta. Total biaya kegagalan internalnya sebesar 6 juta dan persentase dari total biaya operasionalnya sebesar 3%. Selanjutnya biaya kegagalan eksternal, pembersihan danau sebesar 9 juta, merestorasi tanah sebesar 5 juta, dan kemudian adanya klaim kerusakan properti sebesar 4 juta. Maka total biaya kegagalan eksternalnya 18 juta. Proporsi persentase dari total biaya operasionalnya sebesar 9%. Maka total biaya lingkungan yang ditimbulkan yaitu 30 juta dan total persentase biaya lingkungan terhadap total biaya operasional sebesar 15%. Artinya 15% dari biaya operasional perusahaan itu merupakan biaya yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan, gitu ya. Nah, kemudian ini laporan keuangan lingkungan. Di sini ada dua bagian, yaitu environmental benefit atau manfaat lingkungan dan environmental cost atau biaya lingkungan. Jadi diperbandingkan antara environmental benefit dan environmental cost-nya. Environmental benefit yang diperoleh perusahaan selama tahun tersebut yaitu berupa pengurangan biaya pencemaran sebesar 3 juta, pengurangan biaya pembuangan limbah yang berbahaya 4 juta, kemudian pemasukan atau pendapatan dari daur ulang produk sebesar 2 juta, kemudian penghematan biaya konservasi energi sebesar 1 juta, kemudian pengurangan biaya packaging atau pengemasan sebesar 1.500.000. Maka manfaat atau keuntungan lingkungan yang diperoleh perusahaan dari mengeluarkan biaya lingkungan tadi sebesar 11.500.000. Sementara biaya lingkungannya tadi ya yang 30 juta tadi, total biaya pencegahannya 2.800.000, biaya deteksinya 3.200.000,
biaya kegagalan internal 6 juta dan biaya kegagalan eksternal 18 juta, maka total biaya lingkungannya 30 juta. Maka itu kan fungsinya membandingkan manfaat dan biaya lingkungan yang ditimbulkan. Harapannya semakin ke depan semakin keuntungan yang diperoleh itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya kita membahas tentang biaya produk lingkungan. Biaya lingkungan dari proses produksi, pemasaran, dan pengiriman produk, serta biaya lingkungan pasca pembelian yang disebabkan oleh penggunaan dan pembuangan produk itu merupakan contoh-contoh biaya produk lingkungan. Nah, perhitungan biaya lingkungan penuh adalah pembebanan semua biaya lingkungan baik yang bersifat privat atau internal perusahaan maupun sosial ke dalam produk. Nah, itu biaya lingkungan penuh merupakan salah satu cara untuk membebankan biaya lingkungan ke produk. Perusahaan harus dapat menentukan bagaimana cara membebankan biaya lingkungan ke produk dan ke dalam proses. Yang pertama tadi menggunakan cara perhitungan biaya lingkungan penuh atau biaya privat penuh, itu pilihan. Yang pertama biaya lingkungan penuh atau full environmental costing, yaitu membebankan semua biaya lingkungan yang baik yang bersifat privat maupun sosial ke dalam produk. Nah, biaya penuh ini memerlukan pengumpulan data dari pihak di luar perusahaan karena menyangkut yang sosialnya ya. Kalau privat itu kan dari internal perusahaan sendiri gitu. Lalu biaya privat penuh atau full private costing itu pembebanan biaya privat ke produk individual. Biaya lingkungan yang disebabkan oleh proses internal perusahaan dibebankan ke dalam produk. Nah, biaya privat ini menggunakan data yang dihasilkan dari internal perusahaan. Dengan membebankan biaya lingkungan secara tepat ke dalam proses dan produk, itu kita dapat mengetahui profitabilitas suatu produk dan memungkinkan adanya peluang perbaikan dalam desain produk, efisiensi ekonomi, dan sekaligus kinerja lingkungan, mendukung tadi ekoefisiensi. Selanjutnya membebankan biaya lingkungan ke produk dengan menggunakan basis fungsi atau basis aktivitas. Dengan menggunakan basis fungsi, perhitungan ini membentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan menghitung tingkat atau tarifnya dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja atau jam mesin. Biaya lingkungan dibebankan ke setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja atau jam mesin berdasarkan fungsinya ya. Nah, pendekatan basis fungsi ini dia dapat berjalan efektif untuk perusahaan yang produknya homogen gitu ya atau serupa gitu. Karena kan kita tidak perlu membedakan atau mengidentifikasi masing-masing produk. Pokoknya jam tenaga kerjanya berapa totalan. Nah, terus dibagi aja. Jam mesinnya berapa totalan. Dibagi aja. Tapi kalau produknya heterogen, banyak variasi, maka pembebanan ini bisa mengakibatkan distorsi biaya. Jadinya antara memproduksi misalnya flat shoes dengan sepatu boot seperti itu kan tentunya bahannya berbeda, limbahnya pasti beda kan. Kalau misalnya kita samakan menggunakan basis fungsi, pokoknya pakai jam mesinnya kayak gitu, pasti tidak akan efektif perhitungannya. Limbah yang diakibatkan dari produksi sepatu boot kan lebih banyak gitu kan. Maka solusinya menggunakan basis aktivitas, di mana perhitungan berbasis aktivitas ini membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat atau tarif aktivitas. Tingkat ini digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas.
Untuk perusahaan yang menghasilkan beragam produk, pendekatan berbasis aktivitas ini lebih tepat digunakan. Selanjutnya, penilaian siklus hidup. Penilaian biaya siklus hidup. Di sini artinya kita harus mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu produk di seluruh siklus hidupnya dan mencari peluang adanya perbaikan lingkungan. Tahapan siklus hidup produk. Kenapa kita perlu melihat biaya siklus hidup gitu ya? Biaya produk lingkungan itu kan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan, di mana pembenahan produk itu meliputi praktik mulai dari mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Nah, untuk meningkatkan pembenahan produk, kita harus melakukan penilaian siklus hidup atau life cycle, yaitu mengidentifikasi ini pengaruh lingkungan dari suatu produk selama siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Nah, penilaian siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Tahapan siklus hidup produk dimulai dari pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku ini dikendalikan oleh pemasok, maka kita harus menetapkan proses inspeksi atau pemilihan pemasok yang berkualitas. Kemudian berlanjut ke pembuatan produk atau proses produksi. Dan setelah dihasilkan produk, maka produk tersebut dikemas. Nah, tahapan produksi dan pengemasan ini dikendalikan oleh produsen. Selanjutnya, penggunaan dan pemeliharaan produk itu mulai di sini sudah dikontrol oleh pelanggan. Kan pengemasan kemudian dijual kan ke pelanggan. Kemudian pelanggan memanfaatkan produknya, terus dipelihara produknya. Kalau misal udah nggak kepake dibuang, kalau misalnya ada sampah didaur ulang. Nah, daur ulangnya kembali lagi ke proses produksi dan seterusnya. Nah, penilaian biaya siklus hidup ini merupakan bagian mendasar dari penilaian siklus hidup produk, di mana penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya ke dampak lingkungan dari beberapa desain produk. Biaya ini adalah fungsi dari penggunaan bahan baku, energi yang dikonsumsi, dan pelepasan ke lingkungan yang berasal dari manufaktur produk. Penilaian siklus hidup produk didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Yang pertama, analisis persediaan atau inventory analysis, di mana memberikan perincian bahan baku, energi, dan pelepasan ke lingkungan dari suatu produk. Jadi kita melihat jenis dan jumlah inputan bahan baku yang dibutuhkan serta pelepasan ke lingkungan yang dihasilkan dari suatu produk dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Tuh. Lalu analisis dampak itu menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain dan memberikan peringkat relatif atau penilaian biaya dari pengaruh-pengaruh tersebut. Lalu analisis perbaikan atau improvement analysis bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh analisis persediaan dan analisis dampak. Jadi itu urutannya. Analisis persediaan dulu, kita melihat jenis-jenis bahan baku dan jenis-jenis pelepasan atau pembuangan yang dihasilkan oleh suatu produk dalam bentuk padat, cair, atau gas. Lalu analisis dampak, kita melihat pengaruh terhadap lingkungan dari beberapa desain yang saling bersaing. Jadi kita sebelum melihat
atau memperkirakan bahan baku setelah melihat perkiraan bahan baku dan buangannya gitu ya, outputnya, kita melihat dampak dari alternatif desain. Kalau desain A itu dia memberikan pengaruh lingkungannya seperti apa, desain B itu memberikan pengaruh lingkungannya seperti apa. Nah, kita memberikan peringkat, nah kita pilih yang dampak lingkungannya paling rendah. Lalu yang ketiga, analisis perbaikan, itu mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh hasil analisis persediaan dan analisis dampak. Selanjutnya environmental perspektif. Environmental perspektif ini ya intinya tuh kita tuh melihat perusahaan dari perspektif lingkungan itu tujuannya apa sih gitu. Kita melihat perspektif lingkungan dari sistem operasional perusahaan itu tujuannya yang pertama meminimalkan penggunaan bahan yang berbahaya. Terus meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli. Kemudian meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk. Kemudian meminimalkan pelepasan residu baik padat, cair maupun gas. Dan yang kelima, memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Mungkin kalian pernah tahu reduce, reuse, dan recycle itu ya. Reduce itu mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang produk yang sudah pernah digunakan. Nah, itu perspektif lingkungan dari suatu operasional perusahaan.